Di video sebelumnya, saya sudah membahas berkas-berkas yang diperlukan saat mengajukan klaim meninggal. Sekarang, saya akan melanjutkan dengan beberapa hal yang bisa memperlambat proses klaim. Hai, saya Denny. Channel ini saya buat sebagai media sharing tentang insurance dan juga berbagai tips and tricks supaya insurance Anda lebih efisien dan efektif. Nah, faktor apa saja yang bisa membuat klaim meninggal menjadi terhambat? 1. Polis hilang. Seperti di video sebelumnya, saya utarakan bahwa pada saat penutupan polis atau klaim meninggal, polis asli tetap dibutuhkan. Namun Anda tidak perlu khawatir. Anda cukup melaporkan kehilangan di kantor polisi terdekat. Setelah itu, Anda bawa surat keterangan dari polisi tersebut waktu ingin mengurus klaim. Kalaupun polisnya hilang, tapi sang anak tahu nomor polisnya, maka si anak bisa menghubungi customer service untuk prosedur klaim. Nah, kalau polisnya hilang dan nomor polisnya tidak tahu gimana? Tenang, dengan nomor KTP bisa juga dilacak. Yang penting si anak atau penerima manfaat tahu bahwa sang bapak atau ibu punya polis di perusahaan asuransi tersebut. 2. Nama penerima manfaat beda dengan yang tercantum di dalam polis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Satu, adanya kesalahan saat input data karena kurang teliti. Kedua, terjadi perubahan nama di KTP. Contohnya gimana? Misal, nama KTP lama William Alberto Pasaribu. Waktu KTP diperpanjang, nama tengah hilang, atau memang sengaja dihilangkan. Solusinya gimana? Biasanya, pihak asuransi akan minta berkas-berkas yang berupa akte lahir atau KK atau identitas pendukung lainnya yang bisa membuktikan bahwa William Alberto Pasaribu dan William Pasaribu adalah orang yang sama. Ketiga, kedua orang tua meninggal dan penerima manfaat adalah anak kecil atau belum cukup umur. Kategori cukup umur itu berapa sih? 21 tahun atau 18 tahun dan sudah menikah. Maka, kalau penerima manfaat belum cukup umur, syaratnya harus ada surat penunjukan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan. Karena dianggap bahwa sang penerima manfaat belum cukup dewasa untuk menerima atau menggunakan uang pertanggungan dengan bijaksana. Sebagai tambahan info, seringkali saya mendapati bahwa di dalam polis penerima manfaat adalah anak. Karena orang tua berpikir, toh uangnya nanti akan diberikan ke anak. Saran saya, sebaiknya apabila anak-anak masih di bawah umur, maka penerima manfaat yang didaftarkan adalah suami atau istri, supaya proses klaimnya juga lebih mudah dan cepat. 4. Polis yang usianya di bawah 2 tahun. Di beberapa kasus mungkin akan kena investigasi, apalagi kalau terjadi meninggal karena sakit tertentu. Contoh, Bapak A baru masuk asuransi selama 6 bulan. Tiba-tiba di bulan ke-7, Bapak A meninggal karena serangan jantung. Padahal waktu pengisian data, Bapak A mengaku tidak ada keluhan jantung sama sekali. Maka kemungkinan besar akan terjadi klaim investigasi. Dan klaim investigasi itu apa sih? Klaim investigasi itu adalah proses untuk mencocokkan data antara yang di dalam polis dengan data yang sebenarnya. Memang investigasi itu memerlukan pihak ketiga, misalnya pihak rumah sakit, atau pihak keluarga, atau orang dekat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kejujuran pada saat awal mengisi data pada polis. 5. Keluarga tidak tahu kalau orang tua punya polis asuransi. Bisa terjadi seorang punya polis tanpa sepengetahuan keluarga. Contoh kasus, sang anak waktu bersih-bersih lemari ketemu polis lama milik ayahnya. Padahal ayahnya sendiri sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Apakah masih bisa diklaim? Yang perlu dicek adalah, apakah waktu ayah meninggal polis masih aktif? Kalau iya, kemungkinan besar polis bisa diklaim. 6. Polis dijadikan jaminan hutang. Untuk beberapa kasus, polis bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman hutang misalnya di bank. Supaya hambatan ini tidak terjadi, penerima manfaat harus melampirkan surat pembatalan hutang yang dikeluarkan oleh pihak bank ketika mengurus klaim. Jika tidak dilampirkan, maka secara hukum uang meninggal ini adalah hak dari badan yang meminjamkan uang, dalam hal ini bank. 7. Nah, bonus nih. Kasus menarik ini bukan nggak mungkin terjadi. Apakah itu? Lupa ganti nama penerima manfaat. Kayak gimana? Contoh, Bapak A punya istri pertama namanya Ibu B. Setelah bercerai, memiliki istri baru namanya Ibu C. Waktu menikah kedua kalinya, si Bapak A lupa ganti nama penerima manfaatnya jadi Ibu C. Maka, pada saat Bapak A meninggal, yang menjadi penerima manfaat itu adalah tetap Ibu B, si mantan istri, bukan Ibu C. Jadi,
buat yang merasa sudah menikah untuk kedua kalinya, coba dicek polisnya. Apakah sudah diupdate penerima manfaatnya daripada ntar jadi masalah? By the way, apakah Anda sadar bahwa saya selalu menggunakan istilah penerima manfaat, bukannya ahli waris? Penerima manfaat dalam asuransi jiwa adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima uang pertanggungan dan namanya disebutkan dalam polis asuransi. Meski demikian, ahli waris menurut hukum waris tidak berarti otomatis menjadi penerima manfaat dalam asuransi jiwa. Contoh, Bapak A punya 1 istri dan 3 anak. Kalau di bank, saat Bapak A meninggal, agar rekening bisa cair, maka bank butuh persetujuan 4 orang ahli waris. Kalau ada 1 orang saja yang tidak setuju, maka rekening tidak akan cair sampai kapanpun. Nah, kalau di asuransi beda sistemnya. Kalau di asuransi, Bapak A bisa langsung menunjuk siapa yang akan menerima uang pertanggungan jiwa nanti. Bisa 4-4-nya, atau bisa kepada 1 anggota keluarga saja. Saat terjadi meninggal, perusahaan asuransi akan langsung mentransfer uang pertanggungan jiwa ke rekening penerima manfaat, tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, bisa tinggalkan komen di bawah atau DM saya di Instagram @denny_hutabarat. Kalau menurut Anda video saya bermanfaat, silahkan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Denny. Stay healthy and God bless.